苏先生，大事不好了呀！才来求先生出手。龙门大比，我去走一遭便是。龙门大比开始，聂腾前来迎战。文纪元，带胆子了吗？闲着无聊，玩玩呗。 Kembali lagi bersama para jagoan. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Jian Dao. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang kini memperlihatkan kedatangan dari petinggi kekaisaran pada kediaman Sui. Dia mengabarkan ada sesuatu hal yang buruk yang sedang terjadi yang berkaitan dengan kompetisi gerbang naga. Di mana pada kompetisi tersebut seorang petinggi dari kota Luoyun menawarkan pertaruhan atas kejuaraan dari kompetisi gerbang naga. Di mana siapapun yang bisa menjadi juaranya maka diperbolehkan untuk menguasai Pulau Lingju hingga 10 tahun lamanya. Sontak Sui pun menjadi bingung dengan Pulau Lingju ini ada apakah di sana. Diketahui Pulau Lingju ini terkandung sebuah harta yang dinamakan bambu giok hijau. Meskipun pulaunya tidak terlalu luas, tapi dari kandungan harta yang sangat kaya, jelas aja semua penguasa kota tentu menginginkannya. Dijelaskan jika bambu tersebut dapat digunakan sebagai bahan obat dan juga bisa digunakan sebagai bahan spiritual untuk memperkuat fisik praktisi. Dan terakhir, kegunaan bambu tersebut juga dapat digunakan sebagai bahan dalam pembuatan senjata. Tentu dengan adanya harta tersebut, kedua kota yang ada di benua ini selalu berebut untuk bisa menguasai dan bahkan sampai memicu ada pertarungan. Alhasil demi bisa menguasai pulau tersebut, kota Luoyun menawarkan sebuah kesepakatan dalam kompetisi ini yang jelas aja mereka pasti sudah mempersiapkannya. Jelas tawaran ini sangatlah mencurigakan, jadinya dia pun mencoba untuk menyelidikinya dan ternyata kota Luoyun melakukan kerjasama dengan keluarga Mo yang adalah Mo Tianlin untuk berperan dalam kompetisi tersebut. Sontak Sui nampaknya pernah mendengar nama dari dirinya, di mana Sui mengingat kalau dirinya pernah melihat Mo Tianli saat berada di kediaman King He. Sampai akhirnya orang tersebut pun diusir dari sana dan kini bergabung dengan tentara kegelapan bersama Gunung Hongyui. Namun meski begitu Sui nampaknya masih bingung dengan petinggi ini yang tidak melaporkan ini kepada ayah dari King He yang bernama Li Tianan. Yang nyatanya hal itu bukanlah tidak pernah dia lakukan, hanya saja petinggi ini belum lagi mendengar tentang Li Tianan ini. Dan selain itu juga kompetisi gerbang naga ini juga dibatasi dari segi umur. Dia yang berumur 18 tahun dan di bawahnya lah yang bisa mengikutinya. Jadinya karena seperti itu sang wali kota pun lantas meminta bantuan kepada Sui untuk mengikuti kompetisi tersebut. Alhasil karena dulu sang wali kota pernah melindungi Sui, maka dari itu dia pun siap untuk mengikutinya. Sontak aja sang wali kota pun merasa senang hingga beranggapan jika Sui sudah bergerak maka kemenangan pun sudah didapat. Di sela obrolan itu kemudian datanglah Lin Su yang ingin bertemu dengan Sui. Kalau kalian lupa, Lin Su ini merupakan adik ipar dari Sui yang sangat menghormatinya. Kedatangannya langsung aja sang wali kota pun pamit dan pergi dari sana. Segera Ling Su pun menemui Sui dan mengatakan tujuan kedatangannya yang adalah ingin mengatakan berita baik. Di mana kakaknya alias istri Sui yang telah diterima di Akademi Tian Yuan. Tentu mendengar ini Sui pun cukuplah senang dan ingin memberikan selamat kepadanya. Selain itu, di perjalanan ke sini dia juga bertemu dengan Zhao Qingpeng, seorang pendekar pedang, dan Ling Su pun bertanya kepada dirinya mengenai bagaimanakah cara agar hubungan kakaknya dengan Sui bisa baik-baik aja.
Yang sudah jelas jawaban dari sang Master Zhao, selama Sui menjadi kuat maka hubungan antara dia dengan kakaknya bisa kembali normal. Akan tetapi Sui sedikit menyelaknya dan meminta agar Lin Su tidaklah terlalu memperdulikan hubungan dia dengan kakaknya. Meski begitu, Lin Su percaya selama Sui dan kakaknya memiliki tekad yang sama untuk bersatu, maka di masa depan pasti aja hal itu akan segera terjadi. Kemudian selain berita gembira, kedatangan Lin Su kali ini juga mengabarkan tentang berita sedih. Yakni di esok hari dirinya beserta sang paman itu akan pergi menemui kakaknya di Akademi Tian Yuan. Tapi sang paman enggan membawa Sui untuk bertemu dengan kakaknya. Meskipun dia selalu diremehkan oleh keluarga Wen dan selalu dianggap sampah, tapi dia akan berjuang untuk menjadi kuat supaya keluarga Wen bisa menerimanya. Alhasil karena Sui tidak dapat mengikutinya pergi ke Akademi Tian Yuan, maka dia pun akan menulis surat untuk istrinya. Dengan sangat senang, Lin Su pun berjanji akan memberikan surat tersebut kepada kakaknya. Singkat cerita, Lin Su pun pergi dan Sui kemudian memanggil Qin Wei berpesan selama dia pergi ke kompetisi gerbang naga. Sui memerintahkannya agar selalu menggunakan teknik yang telah dia berikan untuk memperkuat jiwanya. Tak lama Sui pun pergi untuk menghadiri kompetisi gerbang naga. Singkat cerita, waktu malam pun tiba. Di perjalanan Sui bertemu dengan pendekar pedang yang bernama King Peng. Namun perkataan yang dia katakan nyatanya sangatlah menyakitkan, di mana dia menyuruh Sui agar menceraikan Ling Zhao yang kini sudah tidak cocok lagi dengan Sui. Sebab Ling Zhao ini sudah menjadi murid Akademi Tian Yuan yang pasti aja akan mendapatkan lelaki yang sangat kuat, yang nantinya bisa membahayakan Sui. Dengan tenang Sui pun mengiyakannya kalau dia juga akan menceraikan Ling Zhao sesegera mungkin seperti yang diharapkannya. Selain itu, dia juga mengatakan dirinya tidak bisa membawa Sui ke lokasi kompetisi karena Sui tidak akan diberikan tempat duduk di sana. Meski begitu, Sui tidak keberatan sama sekali karena dia juga tidak ingin diajak olehnya dan Sui juga sudah punya tempat duduknya sendiri. Alhasil mereka pun bubar dan pergi dari sana. Kemudian King Peng pun masuk ke tempat lokasi kompetisi. Dia disambut oleh sang wali kota dan beberapa petinggi lain. Sontak King Peng pun mempersilahkan semuanya agar segera duduk untuk melihat kompetisi yang akan segera diadakan. Tak lama dari itu kompetisi pun dimulai dengan ditandai dibunyikannya alat musik serta dinyalakannya beberapa jenis petasan. Seorang tetua mengatakan kompetisi akan segera dimulai dan kompetisi kali ini bakalan berbeda dari sebelumnya, di mana juara pertama dari kompetisinya akan mendapatkan hak menguasai wilayah Lingzhou selama 10 tahun. Dan tentu aja langkah ini akan menjadi langkah terbaik dalam menghindari pertikaian yang terjadi antara dua wilayah. Selain itu, kompetisi ini juga dihadiri oleh kedua master pedang Zhao Qingpeng dan King He Jianpu. Alhasil sang tetua berharap dengan adanya hadiah ini, semua murid diharapkan bisa menampilkan kemahiran mereka masing-masingnya. Langsunglah seorang murid pun maju dan menantang para murid dari kota Guanling. Dia merupakan Lau Yoncheng yang dikatakan salah satu praktisi kuat yang sangat jenius. Sontak para petinggi tepatnya penguasa kota Luoyun itu sangat penasaran siapakah yang akan ditampilkan oleh kota Guanling untuk bertarung dengannya. Tentu penguasa kota Guanling pun dengan tenang mengatakan kalau dirinya juga akan menampilkan sosok yang juga seorang praktisi kuat. Segera setelah itu muncullah seorang murid yang bergerak siap melawan Luo Yuncheng. Alhasil tak basa-basi maka pertarungan pun dilakukan. Serangan demi serangan terus dilancarkan. Terlihat pertarungan mereka sangatlah sengit, membuat para petinggi tepatnya penguasa pulau Guanling sangatlah bangga dengan murid ini yang merupakan murid dari Tuan Yi. Di tengah pertarungan juga terlihat Sui yang sedang menonton kompetisinya. Dia tidaklah duduk di kursi penonton, melainkan dia ada di atas genteng. Sampai akhirnya pertarungan pun terus dilakukan hingga tibalah giliran Xianjun yang dengan sekejap dia pun mampu mengalahkan murid dari kota Luoyun yang bernama Niteng. Semua orang tidak menyangka Xianjun yang biasa dianggap lemah ternyata dia bisa menjadi kuat hingga mampu mengalahkan praktisi dari kota Luoyun.
Setelah mengalahkan Ye Teng, kemudian datang lagi praktisi lain yang juga menantang Xian Jun. Awalnya Xian Jun terlihat kewalahan, namun setelah mengeluarkan semua kekuatannya, akhirnya Xian Jun pun mampu mementalkan musuhnya. Lantas dengan kemenangan ini Xian Jun sudah mengalahkan hingga 3 kali berturut-turut. Dan dia pun menjadi pede untuk menantang sosok Wen Jiayuan untuk datang bertarung dengannya. Sontak Jian Yuan pun menjadi terkejut kenapa Xian Jun malah menantangnya sementara mereka ini berasal dari kota yang sama. Namun Xian Jun tidaklah menjawabnya. Dan langsung aja meminta Jian Yuan untuk bersiap melakukan baku hantam. Lalu siapakah yang akan menjadi pemenangnya? Jika penasaran, maka kita lanjutkan aja di minggu depan. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.